bikin sop pakai kepala orang. Gila gak tuh? Ini cerita kriminal tentang Catherine Knight dan ini cerita akan sedikit menjijikan, jadi siap-siap. Catherine Knight adalah pembunuh wanita pertama yang dijatuhi hukuman seumur hidup di Australia. Catherine Knight lahir pada 24 Oktober 1955 dari pasangan yang agak gila. Ibunya yang melahirkan Catherine dari hasil selingkuh antara dia dan teman kerja suaminya, dan ayahnya Catherine Knight yang seorang pemabuk. Catherine juga sering dilecehkan sama saudara-saudaranya dan sering kena hantam sama bapaknya dan menyaksikan ibunya juga kena hantam. Dan akhirnya karena perlakuannya seperti itu dari keluarganya yang bikin Catherine Knight ini jadi bully di sekolahnya dan juga jadi model. Dia keluar sekolah pada umur 15 tahun, gak bisa baca dan gak bisa nulis. Mantap. Sehabis dia lulus, dia kerja di pekerjaan impiannya sebagai tukang potong daging. Dia suka banget pekerjaannya, sampai-sampai nempelin pisau-pisau gede buat potong daging di langit-langit kamarnya. Karena kerjaannya juga, Catherine Knight ini nikah sama seorang pria bernama David Kellett. Tapi pernikahannya gak bertahan lama. Ada suatu kejadian di mana David gak tahan lama meski dipapap sama Catherine. David dicekik sama si Catherine karena menurut Catherine 3 ronde kurang lama. Gak cuma itu doang, Catherine pernah mukul kepalanya David pakai penggorengan sampai tengkoraknya retak karena si David pulang telat dari kerjaannya. David takut dong punya istri yang gila kayak gini. Akhirnya David meninggalkan Catherine dan mengasingkan diri. Catherine yang sakit hati karena baru aja ditinggalin sama si David, akhirnya melampiaskan kemarahannya pada anaknya yang baru lahir, yang ujung-ujungnya nyimpan itu anak di tengah rel kereta api. Tapi alhamdulillahnya itu anak diselamatkan sama seorang pria dan si Catherine dilarikan ke rumah sakit jiwa. Kemudian Catherine berhubungan sama cowok bernama David lagi, yang ini David Saunders, dan melahirkan seorang anak dan punya rumah. Tapi kegilaannya masih ada. Dia menggorok anak anjingnya si David di depan mukanya si David sebagai peringatan apa yang akan terjadi kalau si David ini selingkuh. Dan dia juga pernah mukul David pakai setrika dan menusuk perutnya pakai gunting kalau dia ngerasa cemburu. Sama seperti David yang sebelumnya, si David ini juga meninggalkan Catherine. Terus hubungannya yang ketiga bersama John Chillingworth yang udah menghasilkan anak laki-laki bernama Eric. Catherine gak ngapa-ngapain John, cuma selingkuhin si John doang. Baru kali ini diselingkuhin Untung. Ketika dia punya hubungan sama si John ini, Catherine ini selingkuh sama John yang lain, yang berujung jadi mimpi buruk John yang lain ini. John Charles Thomas Price, orang duda yang punya 3 anak, satunya di mantan istrinya dan 2-nya lagi tinggal bersama John. John tahu tentang betapa gilanya Catherine, tapi anak-anak si John suka sama si Catherine, dan meskipun si Catherine ini udah punya hubungan sama John yang itu, si Catherine ini tinggal sama John yang punya 2 anak. Hingga akhirnya pada tahun 1998, John sama Catherine berantem karena John yang menolak buat nikahin si Catherine. Catherine yang bawaannya gila ngadu ke bosnya John dengan ngirim video tentang barang-barang yang udah dicuri si John ke bosnya, yang bikin si John ini langsung dipecat, dan seluruh tetangga tahu dengan perbuatan si John, yang membuat John marah dan akhirnya mengusir Catherine. Tapi beberapa bulan kemudian, John sama Catherine ini balikan. John yang ngizinin si Catherine buat dia rumahnya. Ya akhirnya mereka tuh sering bertengkar tuh. Hingga puncaknya 28 Februari tahun 2000, mimpi buruk John terjadi. Di sore harinya John bilang ke temannya, kalau gue gak masuk kerja besok, berarti gue udah dibunuh sama Catherine. Di jam 11 malam, John yang lagi tidur dibangunin sama Catherine yang baru aja beli baju dinas baru dan ngajak skidi papap sama si John. Dan setelah beres itu proses, akhirnya si John pun tidur. Jam 6 pagi besoknya, teman kerjanya si John disuruh sama bosnya buat ke rumah si John, karena si John yang belum sampai mulu ke tempat kerjanya. Dan tetangganya si John juga ngerasa ada yang aneh, karena ini udah waktunya kerja, dia belum berangkat kerja. Dan ketika mereka ini ngetok jendela kamarnya si John, gak ada yang jawab. Dan mereka lapor polisi ketika melihat darah di pintu depan rumah si John. Sesampainya polisi di rumah si John, polisi langsung mendobrak pintu belakang rumahnya dan menyaksikan mimpi buruk John bersama. Mereka menemukan lantai yang dipenuhi darah, kulit John yang tergantung di gantungan daging di ruangan tengah rumah, dan kepala John yang lagi direbus bersama sayur-sayuran.
untuk disajikan sebagai sop, dan 2 piring steak yang bertuliskan nama anak-anaknya si John, yang ternyata itu adalah daging si Johnnya sendiri. Dan Catherine yang lagi tepar karena kebanyakan makan pil. Ternyata setelah si John tidur, Catherine mulai nusuk-nusuk si John sampai total tusukannya tuh sebanyak 37 kali. John sempat mencoba kabur sampai pintu depan rumah, tapi dia kepleset dan jatuh. Akhirnya ditarik lagi sama si Catherine dan John meninggal karena pendarahan. Dan habis itu John jadi daging terakhir yang pernah Catherine potong. Pas itu aja cerita dari Catherine Knight. Dari sini kita bisa ngambil pesan kalau yang dilakuin sama Catherine itu sepenuhnya salah, dan meskipun masa kecil lu penuh dengan penderitaan, bukan berarti lu berhak buat menyebar penderitaan lu seenak jidat lu. Oke, semoga kalian suka video ini. Jangan lupa follow.